Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kembali kita ketemu lagi pada ibadah raya online. Masih kita dari rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Dan kita masih terus berjalan dalam tema tahunan gereja kita, mengerti kehendak Bapa dengan sempurna. Biar kita terus jalan dalam tema tahunan kita ini. Apapun yang saat ini terjadi, banyak memang hal-hal yang gak baik di tahun 2020 ini. Tapi biarlah kita mau berjalan terus di dalam kehendak Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu pada hari ini, yang kita ambil pada Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sudah dapat semua? Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita baca sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi banyak orang mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk
duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita, melalui kisah kita pada pagi hari ini, kita mau belajar bahwa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Bahwa kehendak Tuhan adalah yang baik buat hidup kita, saudaraku. Bahwa apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, kita hidup di dalam kecukupan, kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam ketenangan, kita hidup tidak di dalam rasa takut dan kekhawatiran. Itulah kehendak Tuhan yang Tuhan ajarkan melalui kisah yang kita baru saja baca pada pagi hari ini. Kita sudah membaca bahwa pada satu hari ketika Yesus setelah memberitakan tentang kerajaan Allah kepada orang-orang yang dikatakan pada waktu itu sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan pada hari itu malam tiba dan mereka semua pada belum makan, saudaraku. Dan Yesus memberi mereka semua makan, bahkan ada sisa 12 bakul, saudaraku. Dari kisah ini kita mau perhatikan bahwa kehendak Tuhan supaya kita selalu berkecukupan di dalam Dia. Kita boleh menyandarkan segala harapan kita karena Dia tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Oleh karenanya sungguh indah kalau kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sangat indah kalau kita mau merelakan hidup kita, hati pikiran kita, kehendak kita di dalam tangan Tuhan. Dan kita mau lebih lagi jalan dalam kehendak Tuhan. Karena pasti yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu ada firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan bilang bahwa rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan di dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan bilang kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Tapi masalahnya, saudaraku, kita sering lupa, kita sering lalai, dan kita masih sering ingin ikut apa yang menjadi mau kita, apa yang menjadi keinginan kita, bukan kehendak Tuhan. Itu yang sering menjadi masalah. Kita sering lupa dalam perjalanan hidup kita. Bukannya kita bertanya pada Tuhan, bukannya kita bersandar kepada Tuhan, tapi kita mulai berjalan dalam apa yang kita mau. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid pada pembacaan kita tadi. Coba kita baca kembali, saudaraku. Kita kembali pada pembacaan kita tadi dari ayat 12. Lukas 9 ayat 12 berkata seperti ini. Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas muridnya datang kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kita bisa melihat, saudara, ketika pada waktu itu hari mulai malam, dan tempat itu adalah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, tempat Yesus mengajar pada waktu itu. Lihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh murid-murid. Mereka mulai ambil kesimpulan sendiri. Mereka mulai ambil keputusan sendiri. Dan mereka bahkan mulai berkata, mungkin menyuruh Yesus juga, saudaraku. Padahal di depan mereka ada guru mereka
yang hikmatnya, kebijaksanaannya, dan kuasanya jauh melebihi mereka semua. Tetapi bukannya mereka bertanya kepada Yesus, hari sudah malam, Guru, apakah yang harus kami lakukan? Tetapi mereka ambil kata sendiri, saudara. Mereka bilang kepada Tuhan Yesus, hari sudah gelap, hari sudah malam, suruhlah orang-orang itu untuk pergi, ya, ke tempat-tempat terdekat, ke kampung-kampung terdekat, supaya mereka mendapatkan tempat untuk menginap, untuk tidur, dan juga mereka dapatkan makanan. Bukankah ini yang sering terjadi kepada hidup kita, saudaraku? Bukankah kita sering lupa, bukannya kita lebih banyak duduk di kaki Tuhan, kita lebih banyak bertanya kepada Tuhan apa yang Dia mau di dalam hidup kita, tetapi kita mulai berkata-kata dari apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Bahkan kita mulai menyuruh-nyuruh Tuhan. Bahkan kita mulai memaksa Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau ini. Tuhan pokoknya harus begitu Tuhan. Pokoknya ini harus terjadi Tuhan. Lakukan itu untukku Tuhan. Dan kita mulai suruh-suruh Tuhan. Pokoknya Tuhan, corona harus berhenti di bulan Juni. Kalau tidak berhenti, engkau bukan Tuhan, berarti Tuhan. Bahkan sampai bisa berkata seperti itu, saudaraku. Mari kita belajar untuk kita banyak bertanya kepada Tuhan. Kita rindu untuk mengerti kehendak Tuhan, bahkan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau lakukan. Karena seringkali apa yang kita pikirkan itu bukan yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita kehendaki itu bukan yang Tuhan kehendaki. Karena selanjutnya Yesus berkata di ayat 13, ketika setelah muridnya berkata seperti tadi, Yesus berkata di ayat 13, tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang Tuhan Yesus katakan bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Tapi lihat, pada kesempatan kedua mereka berkata-kata, mengemukakan pendapat mereka. Mereka tetap tidak mau hidup dalam pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Apa kata murid-muridnya? Menjawab perkataan Yesus di ayat selanjutnya. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Bukannya mereka mengatakan, siap Guru, apa yang harus kami lakukan. Tetapi mereka mulai ambil kesimpulan sendiri. Mereka mulai berjalan dengan pikiran mereka sendiri. Mereka berkata, pada kita hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Nggak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Kita harus membeli lebih banyak lagi supaya mereka semua dapat makan. Pada kesempatan kedua mereka tetap berjalan di dalam pikiran mereka, kehendak mereka sendiri. Tapi di ayat 14, Yesus menjawab mereka kembali. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Tuhan berbicara lagi kepada mereka, memerintahkan apa yang Dia kehendaki untuk membuat kelompok-kelompok, saudaraku. Dikatakan tadi apa, saudaraku? Mereka disuruh duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Tuhan memberikan instruksi yang jelas. Tuhan memberikan guidance atau petunjuk yang jelas sebenarnya di dalam hidup kita.
Duduklah berkelompok-kelompok 50. Dan puji Tuhan, di kesempatan yang ketiga murid-muridnya mau nurut, mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan mereka membentuk kelompok-kelompok. Pada orang banyak itu menjadi kelompok-kelompok 50, seperti apa yang dikatakan Tuhan. Puji Tuhan, mereka mulai mau jalan dalam kehendak Tuhan. Nggak jalan dalam pikiran mereka sendiri. Mungkin kalau mereka berjalan dalam pikiran sendiri, mereka mungkin mulai jawab kepada Tuhan, untuk apa Tuhan bikin kelompok-kelompok? Emang kita mau arisan Tuhan? Untuk apa kita buat kelompok-kelompok Tuhan? Memangnya kita mau upacara gitu, berbaris, berkelompok-berkelompok. Tapi puji Tuhan, di kesempatan yang ketiga, mereka mulai jalan dalam kehendak Tuhan. Dan ketika mereka jalan dalam kehendak Tuhan, disitulah mujizat terjadi dalam hidup mereka. Singkat kata, Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat terjadi ketika murid-muridnya mulai mau tunduk kepadanya, mulai mau jalan di dalam kehendak Tuhan. Oleh karenanya sungguh indah sebenarnya kalau kita mau jalan di dalam kehendaknya Tuhan. Memang jalannya kadang nggak selalu harus mulus, nggak selalu lancar, tetapi ujungnya pasti menuju kebaikan, bahkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan yang menciptakan kita. Dia pencipta kita yang lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Oleh karenanya, mari kita mulai jalan di dalam kehendak Tuhan. Sungguh indah berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan, supaya kita makin berjalan dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak ada cara lain selain kita mau hidup dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan, dan kita semakin mematikan daging kita, mematikan keinginan kita, ya, nafsu kita makin mati, dan biarlah Roh Allah yang ditaruhkan di dalam hidup kita semakin besar, semakin memimpin hidup kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan tidak ada cara lain supaya kita makin hidup dipimpin Roh, supaya daging kita semakin mati. Tidak ada cara lain selain kita makin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tiap hari kita merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa isi hati Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan selain kita makin hidup di dalam doa, hubungan intim kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Dia. Haleluya. Oleh karenanya saudaraku, mari kita makin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita makin mengerti kehendak Tuhan. Karena sungguh indah berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam hidup kami, berbicara mengenai firman-Mu, mengenai apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak kecewa, sehingga kami Tuhan bisa berjalan dalam rel yang baik, dalam rancangan yang terbaik, karena Engkau tahu yang terbaik di dalam hidup kita, kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Mereka makin mengerti kehendak Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.